Jelang berakhirnya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2025, jumlah kendaraan yang melintas di Simpang Jomin Karawang terpantau meningkat. Arus balik kendaraan yang melintas di Simpang Jomin yang merupakan bagian dari jalur Pantura mengalami peningkatan pada Minggu siang. Meski demikian, peningkatan arus balik kendaraan menuju ke arah Jabodetabek tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sebagian besar kendaraan yang melintas adalah kendaraan-kendaraan roda 2. Kami pun sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro di Cikopo, Purwakarta. Halo, selamat sore Diego. Bagaimana pantauan arus balik mudik Lebaran di sana? Silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Diana. Memang berdasarkan prediksi yang dilakukan, puncak arus balik daripada kendaraan-kendaraan yang kembali ke Jabodetabek dan juga Banten dimulai pada kemarin dan akan berlangsung hingga hari Senin tanggal 7 April 2025. Dan kepadatan arus lalu lintas mulai terlihat di Jalan Raya Cikopo ini seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya. Ini adalah antrian kendaraan-kendaraan yang keluar dari Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju ke arah ke arah Jabodetabek dan juga ke arah Banten. Akan tetapi ini sepertinya kalau saya mencoba melihat apa yang terjadi di sini adalah di depan sana sekitar 1 kilometer ada putar balik yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah timur Pulau Jawa. Sebagian besar dari kendaraan-kendaraan ini keluar dari tol Jakarta Cikampek karena diberlakukannya mekanisme rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 di Jalan Tol Semarang sampai ke kilometer 70 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Oleh karena itu, mereka yang akan menuju ke arah Bandung, ke arah Cirebon tidak dapat melintas di jalan tol sehingga mereka harus keluar terlebih dahulu dan menggunakan jalur-jalur arteri ini, baik jalur arteri Karawang, kemudian juga di Purwakarta seperti tempat yang kami berada saat ini, kemudian juga di arah Cikampek. Nah, inilah yang terjadi ketika arus lalu lintas one way diberlakukan, akan terjadi penumpukan di jalur-jalur arteri ini, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang tidak bisa melintas di jalur-jalur tol seperti di Cipali ataupun jalan tol Jakarta Cikampek. Dan tentunya berdasarkan pantauan yang kami lakukan semenjak siang hari tadi di sepanjang jalur arteri baik itu di Purwakarta maupun di Karawang memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 yang dimana mereka tidak dapat melintas di jalan-jalan tol. Dan cukup ramai mereka melintas, akan tetapi berdasarkan pantauan yang kami lakukan juga di Simpang Jomin, kemudian juga di Simpang Klari, di depan Pasar Kosambi, di depan Simpang Pendai, yang biasanya merupakan titik-titik simpul kemacetan arus lalu lintas, memang masih belum terlihat kepadatan lalu lintas di sana. Akan tetapi memang perlu diantisipasi apabila terjadi peningkatan arus kendaraan di sana dan juga terjadi kemacetan lalu lintas. Dan memang ada beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di sana, yakni dengan menutup banyak sekali titik-titik putar balik yang biasanya menjadi simpul kemacetan, sehingga nantinya arus-arus kendaraan dapat lurus menuju ke arah Jabodetabek dan juga ke arah Banten, sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi ketika terjadi peningkatan arus kendaraan menuju ke arah Jabodetabek tersebut. Namun apabila dapat saya gambarkan, kalau kita lihat polanya kemarin penumpukan kendaraan, peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di jalur-jalur arteri ini biasanya baru terjadi menjelang maghrib dan hingga malam hari nanti, seperti kemarin di Jalan Raya Kelari terjadi kemacetan arus lalu lintas sepanjang 5 km karena derasnya hujan membuat beberapa jalan tergenang air di sana sehingga mengakibatkan perlambatan laju kendaraan menjadi sekitar 4 hingga 5 km per jam saja. Nah, ini yang menimbulkan kemacetan yang tentunya perlu diantisipasi oleh Anda yang baru akan melakukan perjalanan kembali ke arah Jabodetabek dan juga ke arah Banten. Betul-betul atur waktu perjalanan Anda karena biasanya ketika sampai sore hari di jalur arteri Purwakarta atau Karawang ini, biasanya mereka yang berangkat dari Jawa Tengah kemudian dari Jawa Barat sudah berangkat dari pagi harinya, dan tentunya ini yang perlu dilakukan
agar Anda terhindar dari kemacetan yang biasanya dimulai pada maghrib hingga malam hari. Nah, selain itu juga kondisi kendaraan Anda juga perlu diperhatikan ketika melintas di jalur-jalur arteri ini, terutama terkait dengan wiper mobil Anda, karena hujan yang deras beberapa hari belakangan mengguyur kawasan Karawang, Purwakarta, dan juga Cikampek tentunya akan menghalangi visibilitas Anda ketika karet wiper Anda tidak berfungsi dengan optimal. Nah, ini salah satu dan bergelombang membuatnya ketika ditambah dengan derasnya guyuran hujan, visibilitas. Baik, kami mengalami gangguan teknis dengan laporan dari produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Tapi tadi produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro melaporkan begitu ya bahwa imbas one way salah satunya adalah kemacetan di jalur arteri, dan kita harapkan ada atensi khusus di sana supaya tidak ada yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya kelelahan dari para pemudik yang ingin kembali bekerja ke wilayah Jabodetabek. Terima kasih atas laporan lengkap Anda tadi, produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro.